Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sandi dari kelas 3 PJC, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya, Kota Palembang. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya saya mampu menyelesaikan laporan lab uji bahan 2 dengan tepat waktu guna mengetahui sebagai pembelajaran dan memenuhi tugas mata kuliah dari laboratorium uji bahan 2. Laporan ini dibuat dalam bentuk video yang berisi tentang materi-materi dan hasil pengerjaan yang telah kami lakukan di laboratorium uji bahan secara berkelompok. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada Ibu Somiati selaku dosen pembimbing kami dalam mata kuliah lab uji bahan 2 yang telah memberi kami materi-materi pengujian serta arahan mengenai bagaimana cara melakukan pengujian yang baik dan benar. Saya harap video laporan ini menjadi sumber manfaat dan referensi bagi para penonton yang ingin membuat laporan. Berikut ini videonya. Aspal merupakan salah satu bahan yang sering digunakan dalam pembuatan konstruksi perkerasan jalan, khususnya pada lapisan permukaan. Hal tersebut dikarenakan kelebihan aspal yang dimiliki antara lain, memiliki sifat elastis bila menerima beban kendaraan, memiliki skin resistance, mampu menahan bising, dan nyaman. Sehingga untuk mendapatkan sifat yang diinginkan dari aspal tersebut, maka perlu dilakukan perencanaan campuran untuk mendapatkan persentase agregat dan aspal yang digunakan dalam aspal tersebut. Dalam melakukan campuran tersebut diperlukan data dan karakteristik dari bahan penyusun agar diperoleh hasil komposisi yang tepat. Penggunaan bahan bangunan ini haruslah proporsional, dengan kata lain adanya kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan. Hal ini gunanya untuk menghindari kesalahan dalam proses pelaksanaan sehingga umur jalan tersebut tidak sesuai dengan umur rencana. Untuk menghasilkan suatu campuran aspal panas yang berkualitas, perlu diadakan pemeriksaan terhadap bahan-bahan penyusunan campuran tersebut. Mengingat banyak hal yang mempengaruhi dari campuran aspal panas, maka pemilihan bahan dan cara pengujian tidaklah mudah untuk dikerjakan. Maka dari itulah, kami melakukan pembelajaran dalam pengujian aspal di laboratorium. Pelaksanaan pengujian ini dilaksanakan pada tanggal 20 September 2021 selama kurang lebih 2 minggu di laboratorium uji bahan. Setelah selesai menjelaskan materi, lalu Bu Sumi membagi 3 kelompok. Saya bergabung dengan kelompok 1 bersama ke-6 teman saya, yaitu Naura, Rama, Iqbal, Megi, Mikdad, dan Muhammad Rizky Burton. Jenis pengujian yang dibagi pada kelompok 1 ialah pembuatan benda uji dan Marshall test. Berikut pengenalan alat. Alat yang digunakan berupa ayakan dengan ukuran yang telah ditentukan seperti dengan gambar yang tertera. Lalu mold atau cetakan, alat penumbuk aspal, alat pembuka cetakan aspal, bak perendam Marshall, alat uji stabilitas Marshall, lalu alat umum lainnya seperti alat masak, kompor wajan dan spatula, lalu kertas pori, timbangan digital, density spoon, cawan, kantong plastik, tang, dan kaleng. Berikut pengenalan bahan. Bahan utama yang digunakan tentunya ialah aspal karet, lalu agregat kasar dan halus, oli, dan minyak tanah. Langkah kerja pembuatan benda uji aspal. Langkah pertama yang dilakukan ialah menyaring agregat. Masukkan semua agregat ke dalam ayakan, setelah itu ayak agregat secara manual. Hal ini dapat dilakukan secara bergantian pada kelompok. Setelah itu buka ayakan dan pastikan agregat telah benar-benar tersaring sesuai dengan nomor ayakan. Kemudian timbang setiap agregat dari masing-masing saringan sampai mendapatkan jumlah yang diperlukan. Lagi, terus kita isi lagi dengan Depo sana. Mana sih yang tadi, Bang? Setelah itu campur setiap agregat dari masing-masing jenis saringannya bersama semen dengan takaran yang telah ditentukan hingga jumlah agregat sebanyak 1200 gram.
Lalu masukkan agregat ke dalam kantong plastik dan dibagi menjadi sebanyak 15 sampel. Berikut adalah takaran-takaran agregat yang telah ditentukan berdasarkan saringannya. Langkah berikutnya ialah mengambil aspal di dalam ember. Langkah ini dilakukan secara hati-hati karena aspal tersebut sangat keras dan lengket. Setelah ini timbang aspal untuk mendapatkan kadar aspal yang diperlukan lalu dimasukkan ke dalam kaleng. Ini adalah jumlah dan kadar aspal yang telah ditentukan untuk dimasak bersama agregat. Panaskan aspal terlebih dahulu hingga mencair. Digoreng dulu sama. Setelah itu campurkan agregat dengan aspal dan diaduk hingga warnanya merata. Pemasakan aspal ini dilakukan sampai adonan aspal tersebut mulai terlihat berminyak. Yang masak Maggi, Mikdad. Ini 54 Yang itu 60 nah. Masukkan kertas pori di dalam cetakan dan oleskan oli pada cetakan agar cetakan tidak lengket. Yang kecil. Setelah itu masukkan campuran ke dalam cetakan dengan campuran kecil terlebih dahulu, lalu tumbuk campuran agar lebih padat dalam cetakan. Setelah itu masukkan kembali campuran yang lebih besar di tengah lalu ditembuk. Dan kembali masukkan campuran kecil-kecil di akhir. Panas kalau. Lagi cocok lagi no. Baca kan sudah bunya. Ini biasa. Nah. Maknya masak nasi belum. Masukkan lagi yang lagi. Setelah itu kembali masukkan kertas pori di dalam cetakan tersebut. Kunci cetakan, lalu rakit alat penumbuk pada mesin penumbuk. Setelah selesai, atur jumlah penumbukan sebanyak 2 kali 75 tumbukan. Lalu nyalakan mesin penumbuk. Setelah selesai penumbukan sesi pertama, buka alat penumbuk lalu balik cetakan untuk memulai penumbukan sesi kedua. 25 tumbuk aneh di situ. Lakukan pembalikan cetakan dengan hati-hati menggunakan tang karena cetakan tersebut cukup panas. Sudah ada sih kok. Ambil kayak Tian. Panas tak sih? Yang ujung itu ya? Iya. Bukan nih, Bukan, kaleng bulat. Kembali kunci dan pasangkan alat penumbuk. Udah. Habis ya? Kawung dalamnya udah. Kuncinya tuh loh. Ini dulu. Ini dulu. Enggak kunci. Rantai dulu. Lalu nyalakan kembali mesin penumbuk sebanyak 75 kali tumbukan.
Nol ke. Mandi yang beda bergerak ya. Bulan. Itu 9. Pakai 18 sekali. Ini. Tuh, angkat. Setelah selesai, buka alat lalu letakkan benda uji pada cawan dan dinginkan terlebih dahulu benda uji selama 1 hari sebelum melakukan tes Marshall. Taruh dulu. Balik. Langkah selanjutnya ialah buka benda uji pada cetakan dengan menggunakan alat. Sejajarkan cetakan pada alat, lalu ditekan. Dan pastikan benda uji telah sejajar dengan alat pendorong. Setelah itu, putar tuas satu arah pada alat untuk mendorong aspal keluar dari cetakan tersebut. Setelah ini lakukan penimbangan untuk masing-masing 15 benda uji. Penimbangan itu meliputi berat kering, SSD, dan dalam air. Ukurlah juga tebal masing-masing 15 benda uji tersebut. Untuk melakukan penimbangan SSD, rendamlah dulu benda uji di dalam air selama 15 menit. Lap permukaan benda uji sebelum melakukan penimbangan. Penimbangan dalam air ini boleh dapat dihitung setelah aliran yang keluar dari pipa tersebut berhenti. Berikut berat sampel yang telah didapatkan. Setelah semuanya dilakukan dan dicatat, langkah berikutnya ialah rendam terlebih dahulu benda uji pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit dalam bak perendam sebelum melakukan tes Marshall kepada 15 benda uji tersebut. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Pengujian Marshall dilakukan untuk mengetahui nilai stabilitas dan kelelehan, serta analisa kepadatan dan pori dari campuran padat yang terbentuk. Dalam hal ini, benda uji aspal padat dibentuk dari gradasi agregat campuran tertentu sesuai spesifikasi campuran. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui keawetan dan kerusakan yang diakibatkan oleh air. Sebelum melakukan pengujian, pastikan Anda telah menguasai cara penggunaan alat tersebut agar tidak terjadi kesalahan.
Langkah pertama ialah masukkan benda uji ke dalam segmen bawah kepala penekan, lalu pasang segmen atas kepala penekan. Every day I will remind you. Oh, Setelah itu letakkan benda uji pada alat Marshall. when we are called to help our friends in need, you can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. Tekan tombol up untuk menekan alat dan posisikan benda uji tepat sisip di bawah alat penekan agar benda uji tidak meleset pada saat pengujian. You'll always have my shoulder when Atur flow meter tepat dengan ketinggian mulainya penekanan. I'll never let go, never say goodbye. Tekan tombol F2, kemudian F1 untuk memulainya pengujian. 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2. Perhatikan dan catat hasil jumlah stabilitas dan flow atau kelelehan yang didapatkan pada layar digital. You can count on me 'cause I can count on you. Berikut ini adalah data yang diperoleh dari semua yang didapatkan dari hasil pengujian. Ini kadar aspal dan berat jenis. Ini diperoleh dari analisa saringan dan berat jenis. Lalu berat sampel. Ini diperoleh dari hasil penimbangan benda uji yang meliputi berat kering, berat dalam air,
dan SSD atau kering permukaan. Lalu berat jenis bulk. Berat jenis bulk ini didapatkan dari hasil dari berat kering, lalu dibagi dengan SSD yang dikurang dengan berat dalam air. Setelah itu volume dari aspal terhadap campuran. Ini didapatkan dari kadar berat terhadap campuran dikali dengan berat jenis bulk, lalu dibagi dengan spesifik gravity 1,02. Lalu volume agregat efektif terhadap campuran. Ini dapat dihitung dari berat jenis bulk, lalu dikali dengan hasil dari 100 dikurang dengan berat terhadap campuran, lalu dibagi dengan berat jenis. Yang ini. Kemudian pori VMA atau rongga dalam agregat. Ini dapat dihitung dari 100 dikurang dengan berat jenis bulk, lalu dikali dengan hasil dari 100 dikurang dengan kadar berat terhadap campuran. Yang ini. Dan dibagi dengan berat jenis bulk agregat campuran. Yang 2,57. Kemudian VIM, rongga dalam campuran. Ini dapat dihitung dari 100 dikali dengan hasil dari berat jenis yang GMM, lalu dikurang dengan berat jenis bulk, setelah itu kembali dibagi dengan berat jenis GMM. Lalu pori VFA atau rongga terisi aspal. Ini dapat dihitung dengan cara 100 dikali dengan hasil dari VMA dikurang VIM. Setelah hasil dari itu kembali lagi dibagi dengan pori VMA atau rongga dalam agregat. Kemudian stabilitas. Stabilitas justifikasi KN ini diperoleh dari hasil pengujian Marshall yang dilihat dari layar digital alat Marshall setelah pengujian. Sedangkan justifikasi kilogram ini dapat dihitung dengan cara justifikasi KN dikali dengan angka korelasi dan dikali dengan 100. Terakhir adalah flow atau kelehan. Ini dapat dilihat juga dari layar digital alat Marshall setelah pengujian. Baik, begitulah akhir dari video ini. Saya harap video laporan ini bermanfaat bagi kami dan teman-teman semua. Bila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.